Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Billy Paransika selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada presentasi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kutipan dan sistem rujukan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafiq. Dan yang kedua itu ada Mariska Sulistiowati, ada Anggita Ayulia, ada Zilaika Krista, sama Muhammad David Andreas. Langsung saja kami mulai presentasinya untuk pembacaan slide pertama. Pendahuluan. Salah satu aspek di dalam penulisan bahasa adalah tentang kutipan dan sistem rujukan. Kutipan dan sistem rujukan sangat berperan penting dalam sebuah penulisan bahasa, terutama dalam pembuatan karyanya. Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu bentuk pengabdian seseorang kepada keabadian perubahan. Melalui tulisan karya ilmiah, seseorang sedang menginformasikan ide, argumentasi, ataupun temuan dari hasil kegiatan ilmiah kepada pembaca. Sangat beralasan apabila penulisan karya ilmiah dipandang sulit. Selain kesulitan dari aspek isi yang harus dituliskan, kesulitan lain berkaitan dengan aspek proses penulisan. Salah satu aspek di dalam penulisan bahasa adalah tentang kutipan dan sistem rujukan. Kutipan dan sistem rujukan sangat berperan. Dalam proses penulisan karya ilmiah, penulis harus memiliki kiat-kiat atau strategi meracik isi tulisan dan dalam norma-norma kaidah kebahasaan serta mekanisme psikofisik untuk mengendalikan produktivitas yang kontekstual. Oleh karena itu, isi karya ilmiah dipengaruhi juga keterampilan penulisan dalam meracik bahasa tulis melalui proses pengendalian psikofisik sesuai dengan konteks. Untuk menjaga perbedaan kualitas karya ilmiah, seseorang harus memiliki keterampilan meracik kutipan sama dengan keterampilan seseorang dalam meracik bumbu masakan. Keterampilan meracik kutipan dalam penulisan karya ilmiah diperoleh melalui suatu proses belajar dan berlatih. Next. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya. Maupun dalam bentuk tulisan, misal media elektronik seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya, tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam sebagai kutipan adalah bahan yang tidak atau belum menjadi pengetahuan umum. Hasil-hasil penelitian terbaru dan pendapat-pendapat seseorang yang tidak atau belum menjadi pendapat umum, jadi pendapat pribadi sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mariska. Baik, slide selanjutnya akan saya bacakan, yaitu pengertian kutipan menurut para ahli. Menurut pendapat Wasti pada tahun 1994, nomor halaman 33, kutipan merupakan sebuah pengambilan konsep atau pendapat dari orang lain sebagaimana yang tertulis dalam karya tulisnya.
Kutipan di samping dimaksudkan sebagai penguat atau pendukung bahasan, juga dapat berfungsi sebagai upaya penekanan arti penting dari apa yang dikemukakan oleh penulis yang mengutip itu. Untuk pengertian kutipan menurut para ahli yaitu Purwodarminta pada tahun 2003 nomor halaman 619 mengemukakan bahwa kutipan diartikan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri, merujuk pada arti tersebut. Maka kutipan merupakan produk dari kegiatan mengutip. Next slide. Prinsip-prinsip mengutip. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu yang pertama, agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat menyelesaikan kutipan dengan sumber aslinya. Kemudian, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Kemudian, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran dan menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Kemudian pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberikan tanda titik-titik-titik atau sich. Dan yang terakhir, pengutipan tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zilaika. Selanjutnya, jenis kutipan. Kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, dalam mengutip secara langsung, kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks kita kutip tersebut. Kutipan tidak langsung, dalam mengutip tidak secara langsung, kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Keduanya jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam tersebut. Next slide. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Kedua, tanda sich digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda 3.3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan yang keempat, menggunakan sumber kutipan berlaku dalam bidang selingkuh. Dalam proses ini, kadang kita mengutip teks yang panjang dan kadang mengutip teks yang pendek. Sebuah kutipan tersebut, kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan panjang lebih dari 4 baris. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kutipan langsung pendek dan ciri-ciri kutipan langsung panjang. Ciri-ciri kutipan langsung pendek yang pertama, diintegrasikan langsung dengan tulisan kita. Kedua, diapit oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, jangan lupa sumber kutipan. Ciri-ciri kutipan langsung panjang, yang pertama, dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. Kedua, boleh diapit oleh tanda kutip oleh, tidak, dan jangan lupa sumber kutipan harus ada. Contoh kutipan langsung pendek, yaitu hubungan antara organisasi dan manusia yang membuatnya sangat dekat, sesuai dengan pemahaman organisasi.
Organisasi adalah respon dan alat untuk menciptakan nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Wirawan tahun 2007. Contoh kutipan langsung panjang yaitu informasi mengenai alam laut belum sebanyak informasi yang didapatkan di alam daratan. Karena betapa luasnya permukaan laut. Hal ini sesuai dengan pernyataan sejumlah ahli. Austin tahun 1988, Prager, dan Early tahun 2000. Mereka mengatakan lautan merupakan habitat terbesar dunia yang di dalamnya masih tersimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Laut menutupi lebih dari 2/3 atau 70% permukaan bumi. Luas keseluruhan wilayah laut yang menutupi bumi adalah 3,61 dikali 108 km persegi. Dengan kedalaman rata-rata 3.800 meter dan menyediakan sekitar 97% dari keseluruhan ruang kehidupan di bumi. Selanjutnya, ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, tidak diapit oleh tanpa kutip. Dan harus menyertakan sumber kutipan. Contohnya, untuk teks aslinya yaitu, orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Elizabeth Burlock, tahun 1991. Teks telah melakukan parafrase yaitu, berdasarkan pemikiran Elizabeth Burlock tahun 1991, dapat disimpulkan bahwa orang dewasa merupakan orang yang sudah mengakhiri proses perkembangan dan pertumbuhan, serta mampu hidup berdampingan dengan orang dewasa lainnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Mengenai sumber kutipan, hal tersebut harus ditulis. Jika kita tidak ingin digolongkan, merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Selain terhindar dari tuduhan plagiarisme, menyertakan data atau sumber kutipan juga berarti menghargai pikiran orang yang tulisannya kita kutip, selain sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh David. Baik, saya akan melanjutkan ya. Sistem rujukan. Sistem rujukan adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Dalam upaya menjaga etika ilmiah, dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu lingkung, sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem perujuk yang sering digunakan, yaitu satu, catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman, sedangkan catatan belakang adalah ada di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Next. Prinsip-prinsip mengkutip. Contoh, setiap orang akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Demikian pula dengan profesi seseorang. Orang yang sukses berniaga punya kecenderungan bertindak dan menantang risiko di mana perlu. Seperti dikatakan oleh John Marriott Keynes. Next. Informasi tambahan pada sistem catatan digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasikan adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama.
Tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Contoh berikut diambil dari tulisan Maman S. Mahayana yang berjudul Gerakan Budaya Menjelang Kemerdekaan Indonesia Malaysia yang terbit jurnal Mahakara Vol 11 nomor 2 Desember 2007 halaman 4857. Di halaman 52, Maman menguraikan mengenai usaha seseorang tokoh Melayu bernama Ibrahim Yaakob. Kesimpulan atas usaha tokoh itu secara singkat dimasukkan dalam catatan akhir. Catatan kaki. Next. Sitasi. Sitasi merupakan cara untuk memberitahu kepada pembaca bahwa materi tertentu dalam karya yang ditulis berasal dari sumber lain. Ini juga memberi informasi kepada pembaca untuk menemukan sumber itu lagi apabila informasi tersebut diperlukan, termasuk informasi tentang penulis, judul karya, nama, dan lokasi perusahaan yang menerbitkan salinan sumber yang digunakan, pencantuman tanggal salin, dan pencantuman nomor halaman. Ada alasan lain mengapa penulis harus mengutip sumber. Kutipan sangat membantu siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ide kita dan dari mana asalnya. Tidak semua sumber baik atau benar, ide kita sendiri seringkali lebih akurat atau menarik daripada sumber yang kita kutip. Mengutip sumber menunjukkan penelitian yang telah kita lakukan. Mengutip sumber memperkuat ide-ide kita. Next akan dibacakan oleh Zila. Selanjutnya pengertian sitasi. Adapun definisi sitasi menurut para ahli diantaranya yaitu Hartina 2002 nomor 1. Analisis sitiran ialah penyelidikan melalui data sitiran dari suatu dokumen, baik dokumen yang disitir maupun dokumen yang menyitir. Hartina 2002 nomor 2 mengatakan bahwa pada kajian bibliometrika banyak digunakan analisis sitiran sebagai cara untuk menentukan berbagai kepentingan atau kebijakan seperti pertama, evaluasi program riset, kedua, penentuan ilmu pengetahuan, ketiga, visualisasi suatu disiplin ilmu, keempat, indikator iptek, kelima, faktor dampak dari suatu majalah, yang keenam, kualitas suatu majalah, ketujuh, pengembangan koleksi majalah, dan lain-lain. Yang kedua, Sulistyo Basuki 1998, nomor 6. Analisis sitiran dapat digunakan untuk mengukur pengaruh intelektual ilmuwan dari pengarang yang disitir, karena beberapa studi sitiran literatur digunakan untuk mengetahui karakteristik komunikasi ilmu pengetahuan dan banyak aspek kualitatif dari penelitian dan publikasi. Next slide. Kapan kita perlu melakukan situasi? Kapanpun kita meminjam kata-kata atau gagasan, kita perlu mengakui sumbernya. Situasi berikut hampir selalu membutuhkan kutipan. Yang pertama, setiap kali kita menggunakan tanda kutip. Yang kedua, setiap kali kita memparafrase. Yang ketiga, kapanpun kita menggunakan ide yang telah diungkapkan orang lain. Yang keempat, setiap kali kita membuat referensi khusus dari karya orang lain. Yang kelima, setiap kali pekerjaan orang lain sangat penting dalam mengembangkan ide kita sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mariska. Baik, slide selanjutnya akan saya bacakan, yaitu tentang jenis-jenis sitasi berdasarkan contohnya. Yang pertama ada sitasi yang mengacu pada APA atau American Psychological Association, yaitu gaya APA berasal dari tahun 1929 ketika sekelompok psikolog, antropolog,
dan manajer bisnis berkumpul dan berusaha untuk menetapkan serangkaian prosedur sederhana atau aturan gaya yang akan mengkodifikasikan banyak komponen penulisan ilmiah untuk meningkatkan kemudahan pemahaman bacaan. Gaya American Psychological Association atau APA sering digunakan dalam ilmu sosial dan disiplin lain. Kedua, ada kutipan langsung dari teks. Contohnya, sifat yang berpotensi bertentangan dari prioritas Moskow muncul pertama dalam kebijakannya terhadap Jerman Timur dan Yugoslavia buka kurung Kroket tahun 1995 halaman 1. Kemudian yang ketiga ada kutipan utama untuk daftar referensi atau daftar pustaka buku cetak. Contohnya Baxter, C, tahun 1997, judul buku yaitu Race Equality in Healthcare and Education, Philadelphia, Bellery, Tyndall. Kemudian ada situs web atau situs profesional atau pribadi. Contohnya, The World Famous Hot Dog Seat, tahun 1999, bulan Juli, tanggal 7, diperoleh pada 5 Januari 2008 dari link tersebut. Kemudian ada situs web publikasi online dari pemerintah, contohnya adalah US Department of Justice, itu pada tanggal 10 September 2006. Trend in Violent Victimization by Act, yaitu pada tahun 1973 sampai 2005. Diperoleh dari link tersebut. Kemudian ada email, dikutip hanya dalam teks. Contohnya adalah menurut Preservation J. Heinrich, komunikasi pribadi 5 Januari 2008. Next slide. Jenis-jenis citasi berdasarkan contohnya, terus ada film, yaitu contohnya adalah Green, C, produser, Del Toro, G, director, tahun 2015, judul film Crimson Peak, United Status atau Legendary Pictures. Kemudian ada kutipan gaya MLA atau Modern Language Association atau Asosiasi Bahasa Modern. MLA adalah akronim yang merupakan singkatan dari Modern Language Association, sebuah organisasi Amerika yang menerbitkan MLA Style Manual pertama pada tahun 1985. Sejak saat itu, banyak sekolah, akademik, dan universitas telah mengadopsi gaya penulisan ini di seluruh dunia. MLA paling banyak diterapkan dalam bidang seni dan humaniora, khususnya sastra dalam bahasa lain, selain bahasa Inggris, dan beberapa studi interdisipliner, misalnya studi budaya, drama, dan teater, film, dan media lainnya, termasuk televisi, cara penulisan citasi dengan menggunakan gaya MLA, yaitu yang pertama, buku dengan satu penulis atau editor. Contohnya, Alma, B, tahun 2009, guru profesional menguasai metode dan terampil belajar, di Bandung, Alfabeta. Kemudian yang kedua ada buku dengan 2 atau 3 penulis editor, yaitu contohnya Calvesi, kemudian ada Maurizio, dan Lorenzo Canova. It's Rejoice pada 700 Years of Art for the Papal Jubilee, New York, Rizzoli 1999 print. Kemudian ada buku dengan penulisan lebih dari 3 penulis, yaitu contohnya Nelson, kemudian ada Miran E, kemudian ada et al. Strong Woman and Men with Arthritis, New York, Peric, tahun 2003 print. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design art right